Kita lanjutkan. Pernikahan adalah dasar kata nikah. Ya. Jadi perjanjian antara laki-laki dan perempuan ya untuk membentuk satu rumah tangga, hidup bersama ya, menjadi suami istri. Tentunya kita Kristen harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi apakah pernikahan itu menjadi satu keinginan Tuhan? Saya katakan iya. Jadi pernikahan itu memang satu kehendak Tuhan. Jadi kita sebagai orang Kristen, maka pernikahannya pun harus pernikahan sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi dari awal Tuhan sudah ciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Itu bisa kita baca di Kejadian. Jadi sudah diciptakan laki-laki dan perempuan satu-satu, berpasang, sepasang. Artinya kita itu Tuhan ciptakan berpasang-pasangan. Jadi menikah itu kehendak Tuhan. Jadi pernikahan Kristen itu pernikahan yang diatur oleh Tuhan sendiri di dalam Alkitab. Ya, seperti ini. Jadi pernikahan kita ini patokannya Alkitab. Alkitab ini menjadi patokan bagi kita menikah. Kalau kita menikah mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka saya katakan pernikahan kita pasti berbahagia. Kita itu selama ini kurang-kurang beribadah, ya, tapi ke depan setelah ini beribadah, ya, setia, ikuti peraturan Tuhan. Jadi pernikahan Kristen itu adalah pernikahan yang kudus. Jadi yang pertama, pernikahan Kristen itu pernikahan yang kudus. Boleh dicatat. Jadi pernikahan Kristen itu pernikahan yang kudus. Jadi pernikahan itu kudus adanya. Ya. Dan pernikahan Kristen itu adalah pernikahan monogami, bukan poligami. Ya, monogami, bukan poligami. Apa monogami? Hah? Tahu kalian apa itu monogami? Iya. Pernikahan monogami itu hanya pernikahan sekali atau tidak boleh memiliki istri lebih dari satu, apalagi punya suami lebih dari satu. Ya, jadi pernikahan Kristen itu hanya mengenal istilah monogami. Ayo buka kitabnya. 1 Korintus pasal 7 ayat 2. 1 Korintus 7 ayat yang kedua. Baca. Ya, nanti kalian beli Alkitab ya, jangan minjem-minjem lagi. Besok beli Alkitabnya. Membelikan terus punya Alkitab. Ya, 1 Korintus 7 ayat yang kedua. Sudah dapat? Bacakan. Ya, 1 Korintus 7 ayat yang kedua. Sudah dapat? Ya. Kalau belum saya bacakan. Sudah? Coba dapat ayat baca. Tetapi mengingat bahaya percabulan. Iya, kuat suaranya. Ulangi. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Iya. Jadi setiap laki-laki mempunyai istri sendiri. Dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Enggak ada yang itu suami kita, itu istri kita. Enggak ada seperti itu. Karena hanya satu, itu milik sendiri. Ya, coba lompat kepada ayat yang ke-10. Kepada orang-orang yang telah kawin, Ya. aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan
perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Iya, pernikahan Kristen itu tidak mengenal istilah cerai. Jadi kalau kalian sudah diberkati besok, ini kan 2 pasang ini dalam perencanaan kemarin ada 3, 1 belum lulus dalam seleksi. Jadi ini 2 yang masih lulus dalam seleksi. Jadi pernikahan Kristen itu tidak mengenal perceraian. Ya. Jadi istri tidak minta cerai ataupun menceraikan suaminya, demikian juga suami. Coba lanjut baca. Dan jika kalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ya, jadi pernikahan Kristen itu tidak pernah cerai. Dan kalaupun bercerai, maka ia tidak boleh menikah lagi. Ya, kalau mau menikah lagi, ya balik lagi dengan suami istrinya. Begitu. Jadi kalau nggak tahan sendiri, ya menikah. Udah cerai ya kalau sudah cerai nggak tahan, ya rujuk. Ayat 39-nya. Ya. Istri terikat selama suaminya hidup. Iya. Jadi saya katakan istri itu terikat selama suaminya hidup. Jadi kalau suami istri itu selama hidup dia terikat. Kalaupun dia cerai, makanya nggak boleh nikah lagi. Nggak boleh. Kalaupun dia cerai nggak boleh nikah lagi. Dan doa saya kalian nggak ada yang cerai. Amin. Buatlah aminnya. Iya ya. Ya, itu doa saya. Kalau sempat cerai, tidak bisa balik lagi. Tidak bisa menikah lagi dengan lain. Tidak bisa. Kecuali mau rujuk. Efesus 5 ayat 27. Ya. Efesus 5 ayat 27. Katanya, baca. Efesus 5 Ya, terima kasih Daniel. Apa snack training Tuhan memberkati. Efesus 5 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan, saya baca. Efesus 5 ayat yang ke-32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, itu di ayat 32-nya. Jadi pernikahan Kristen itu pernikahan bagaikan hubungan Kristus Yesus dengan jemaat. Jadi kalau dalam lingkup kecil, suami itu melambangkan Kristus, perempuan itu melambangkan jemaat. Jadi Yesus Kristus rela mati untuk jemaatnya, membenarkan jemaatnya kita, dan itulah yang harus terpegang prinsipnya sebagai suami dalam pernikahan. Artinya suami juga tidak boleh menceraikan istrinya, istri tidak boleh menceraikan suaminya, suami juga tidak boleh menceraikan istrinya. Karena pernikahan Kristen itu tidak mengenal istilah cerai. Tidak ada.
Ya, tidak ada istilah cerai. Tapi kalaupun terjadi, kan gitu tadi. Kalaupun terjadi perceraian, selama pasangan itu hidup, ia tidak boleh menikah dengan yang lain, kecuali kalau sudah mati. Nah, kalau sudah mati, itu baru bisa, ya bisa. Apapun alasannya, ya, apapun alasannya. Coba Matius 19 dulu. Jadi pernikahan Kristen tidak mengenal perceraian. Matius 19. Matius 19 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Maka datanglah orang-orang Farisi Ya. untuk mencobai dia. Ya. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ya. Terus Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. iya. Jadi apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi saya tekankan dari sekarang, kalau ada niat menikah, milikilah niat tidak mau bercerai. Amin. Tidak mau bercerai lagi kecuali kematian. Karena pernikahan Kristen itu menikah sekali, dan yang menceraikan hanya Tuhan lewat kematian. Kalau sudah mati baru boleh cerai. Itu namanya sudah cerai, yang ceraikan Tuhan. Jadi kalau selama itu masih hidup pasangannya, istrinya, ya, atau kata orang mantan istri, mantan suaminya, ia tetap terikat. Ya, dan kalau itu sempat terjadi menikah lagi dengan yang lain, itu namanya dia berzina. Ya, dia berzina. Kalau dia berzina, dia berdosa dong. Sama aja, nggak bisa hidup dalam kerajaan sorga. Coba selanjutnya kita buka lagi Markus 10 ayat 1 dan ayat yang kedua. Markus 10 ayat 1 dan ayat 2. Ya, bacakan ayat 1 dan ayat 2. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerubungi dia. Iya. Seperti biasa ia mengajar mereka pulang. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Terus? Tapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kami? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena Ketegaran, ya, hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Iya. Jadi sekali lagi diingatkan bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan
tidak boleh menceraikan oleh manusia, tak boleh. Yang menceraikan itu pun sebetulnya sudah melanggar firman. Ya, kalau saya misalnya jadi anak beru kalau kita orang karo bilang kan, kalau ada minta cerai, saya jawab, saya mempersatukan bisa, memisahkan tidak bisa. Nah, begitu. Dan berjanjilah, teguhkan hati bahwa setelah menikah tidak mau cerai dan tidak mau menceraikan. Kalau masih ada bilang, nanti kalau gak cocok cerai, gak usah menikah, pasti cerai. Nanti nggak bisa lagi ganti. Kalau pun menikah itu sudah dianggap Tuhan berzina. Ya, itu. Coba Roma 7 ayat 2 dan 3. Roma 7 ayat 2 dan 3. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukuman yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jika selama suaminya hidup ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukuman sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Iya, jadi jelas kan? Jadi apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Kalaupun harus bercerai, kalaupun gak cocok lagi gimana pun, ya silakan, itu hanya kekerasan hati sih sebetulnya kan. Ya, biasa cerai itu kan karena ada kesalahan, silapan. Sesungguhnya nggak ada manusia yang nggak salah. Tapi kasih itu sesungguhnya bisa mengikat atau menutupi kembali. Tetapi kalaupun harus bercerai, silakan bercerai. Tapi katakan tidak bisa menikah lagi. Kalau dia memaksakan diri menikah lagi dengan yang lain, maka Tuhan katakan yang menikah lagi itu, dan juga orang yang menikah dengan yang sudah cerai, ya. Jadi orang yang menikah aja dengan yang sudah cerai, itu dianggap Tuhan, dikatakan Tuhan berzina. Jadi orang yang sudah cerai menikah dengan yang lain, itu bagi Tuhan berzina. Kalau ada orang lain, entah lajang, entah gadis, menikah dengan yang sudah cerai, itu pun berzina. Nah, berzina namanya. Kalau berzina, itu kan sudah melanggar hukum Tuhan, sudah berdosa. Jadi kalau orang berdosa, itu diampuni Tuhan. Tapi kalau orang yang tinggal dalam dosa, ada pengampunan. Makanya saya katakan kembali, yakinkan diri sebelum jatuh ke hari H, tidak bercerai. Nah, tidak bercerai. Dan gitu. Kalau sudah yakin diri tidak bercerai, maka lanjutkan. Masih ada kesempatan untuk mundur. Sudah yakin nih, ya, kamu sudah yakin nih si Daud ini jodohnya. Daud sudah yakin nih, ya, kabar ini jodohnya. Yakinkan diri, belum terlambat. Ya, juga Bulu Ginting ini dengan Mas Iwan ini, ya, udah yakin itu belum ini? Ya, masih ada Bulu Ginting ini, udah yakin belum? Yakin enggak? Makanya ada proses-proses yang dilewati, kan gitu. Ada proses-proses yang dilewati. Proses yang dilewati kan berteman, kenalan, sahabat, ya kan gitu, itu proses-prosesnya. Baru ya sudah jadi ya pacaran naik sikit lah, lanjut ke tunangan. Udah tunangan ya menikah. Ya, saya berharap cinta kalian itu bukan cinta istilah orang Karo, rosari, rondong, sada, wari. Ya, jumpa mantapnya. Jadi kenal dulu, sudah kenal, sudah yakin, nggak lagi ada kebimbangan, lanjutkan. Begitu. Karena pernikahan Kristen itu nggak ada istilah ya poligami, kan tidak ada. Jadi kalau sudah yakin, teruskan.
Pernikahan Kristen, pernikahan yang kudus, monogami. Ya, monogami itu penting sekali, seumur hidup. Kalau ada yang sudah mati, baru boleh menikah lagi. Kalau hanya cerai, nggak boleh lagi menikah. Kalau nggak tahan sendiri, rujuklah, ya kan? Kalau nggak mau rujuk, cari yang lain. Itu berzina di hadapan Tuhan. Kalau sudah berzina di hadapan Tuhan, itu sama halnya tinggal di dalam dosa. Dan melaksanakan dosa dan tidak diberkati Tuhan. Ya, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Tentang pelajaran ini dulu. Ya, kita sampai 2 poin saja hari ini. Ya, besok dilanjutkan lagi. Kalau ada pertanyaan, boleh diingat juga, boleh nanti. Ya, nggak ada? Sudah yakin? Jadi sudah yakin dia ini jodohmu? Yakin, Om. Sudah yakin? Kamu sudah yakin? Kamu? Oh, puji Tuhan. Kalau sudah yakin, nanti kita lanjutkan. Kan begitu. Jadi Tuhan Yesus memberkati materi kita hari ini sampai di sini dulu. Nanti hari besok ya, besok kita lanjutkan lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.